大家好，首先我要自我介绍，我叫温佳明，我是6年级的学生，我的学号是24，今年11岁。谢谢大家已经给了我机会。今天我要说一下关于 COVID-19。COVID-19 是什么？就是关于印尼 COVID-19 的发展，描述由于 COVID-19 对环境的影响条件，如何保持健康。首先我们先一起祷告。Sebelum memulai tugas proyek ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang di surga, saya ingin bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat kesehatan yang sudah Engkau karuniakan kepada saya, sehingga saya dapat belajar dan beraktivitas dengan baik. Tuhan yang Maha Baik, dampingilah dan terangilah akal budi saya agar dapat mengerjakan tugas proyek aktif dan lancar dan baik. Berilah saya kekuatan dan semangat agar tugas-tugas ini dapat terselesaikan tepat waktu. Bantulah saya agar dapat fokus dan memusatkan pikiran pada proyek ini. Jauhkanlah saya dari godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar saya. Ya Tuhan Allah kami, saya juga hendak mendoakan teman-teman sekelas yang sedang bekerja keras membuat tugas proyek kelas ini. Semoga Engkau juga melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan semangat belajar yang tinggi. Bimbinglah dan terangilah akal budi mereka, sehingga mereka pun dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Semoga mereka diberikan kemampuan yang mereka inginkan agar tugas-tugas mereka dapat dikerjakan dengan lancar. Allah Bapa yang Maha Kasih, saya sungguh membutuhkan bimbingan Roh Kudus-Mu. Sertailah saya selama masa pembuatan tugas proyek ini. Semoga saya dapat menyelesaikan tugas-tugas ini sebagai bentuk tugas yang sudah dipercayakan kepada saya. Tanggung jawab dan memahami pentingnya. Saya yakin dengan penyertaan Roh Kudus, semua tugas ini akan saya selesaikan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Semua doa ini saya panjatkan kepadamu, ya Tuhan Yesus. Engkaulah Sang Juru Selamat dan sahabat yang paling setia sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di pelajaran IPA dan Sains, saya akan membahas tentang pengertian COVID, ciri-ciri penderita COVID, cara penyebaran COVID, cara pencegahan penyebaran COVID. Pertama, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Bagaimana cara virus COVID-19 menyebar? Yang berada di dekat dirinya. Yang kedua, lewat transmisi udara. Virus dapat hidup di udara selama 3 jam. Jika seseorang menghirup udara dari orang yang terinfeksi COVID-19, virus tersebut akan masuk ke paru-paru. 3. Transmisi permukaan. Penularan virus corona dapat terjadi saat seseorang menyentuh permukaan tempat orang lain yang terinfeksi, batuk, atau bersih. Virus dapat hidup permukaan selama 2 hingga 3 hari. Yang keempat, lewat limbah manusia. Virus corona dapat menyebar lewat kotoran manusia. Jika orang tersebut menggunakan kamar mandi dan tidak mencuci tangan, mereka dapat menginfeksi benda dan orang yang disentuhnya. Mari lindungilah diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan cara: pertama, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, selalu gunakan masker. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu saat bersin dan batuk. Yang keempat, makan makanan dengan gizi seimbang seperti buah dan sayur, pilek dan sesak nafas. Yang kelima, jaga jarak dan hindari kerumunan.
menambah fasilitas kesehatan. Yang keenam, bila bermakna pelajaran matematika dan math, saya akan membahas data pasien COVID yang positif dan meninggal di Provinsi Jawa Timur dan Bali periode 1 sampai 7 Mei 2021. Berikut saya sajikan tabel data pasien positif dan meninggal di Provinsi Jawa Timur dan Bali. Saya akan menjelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan diagram garis pasien positif COVID-19 Provinsi Jawa Timur dan Bali per 1 sampai 7 Mei 2021. Garis merah menunjukkan Provinsi Jawa Timur. Garis biru menunjukkan Provinsi Bali. Pada tanggal 1 Mei ada 316 positif di Jawa Timur dan 142 orang positif di Bali. Pada tanggal 2 Mei ada 231 orang positif di Jawa Timur dan 86 orang positif di Bali. Tanggal 3 Mei ada 206 orang positif di Jawa Timur dan 105 orang positif di Bali. Pada 4 Mei ada 290 orang positif di Jawa Timur dan 150 orang positif di Bali. Tanggal 5 Mei ada 210 orang positif di Jawa Timur dan 128 orang positif di Bali. Pada tanggal 6 Mei ada 255 orang positif di Jawa Timur dan ada 146 orang positif di Bali. Pada tanggal 7 Mei ada 232 orang positif di Jawa Timur dan 114 orang positif di Bali. Jumlah orang yang positif di Jawa Timur paling banyak terdapat pada tanggal 1 Mei. Sedangkan di Provinsi Bali paling banyak orang positif pada tanggal 4 Mei. Jumlah orang yang paling sedikit positif Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Mei, sedangkan di Bali pada tanggal 2 Mei. Sekarang saya akan menjelaskan diagram garis pasien meninggal COVID-19 Provinsi Jawa Timur dan Bali per 1 sampai 7 Mei 2021. Pada tanggal 1 Mei ada 22 orang meninggal di Jawa Timur dan 11 orang meninggal di Bali. Tanggal 2 Mei ada 19 orang meninggal di Jawa Timur dan 6 orang meninggal di Bali. Pada tanggal 3 Mei ada 27 orang meninggal di Jawa Timur dan 8 orang meninggal di Bali. Pada tanggal 4 Mei ada 31 orang meninggal di Jawa Timur dan 9 orang meninggal di Bali. Tanggal 5 Mei ada 27 orang meninggal di Jawa Timur dan 7 orang meninggal di Bali. Tanggal 6 Mei ada 25 orang meninggal di Jawa Timur dan 9 orang meninggal di Bali. Tanggal 7 Mei ada 22 orang meninggal di Jawa Timur dan 8 orang meninggal di Bali. Data menunjukkan di Provinsi Jawa Timur, tanggal 4 Mei pasien meninggal paling banyak dan tanggal 2 Mei pasien meninggal paling sedikit. Sedangkan di Bali, tanggal 1 Mei pasien meninggal paling banyak dan tanggal 2 Mei pasien meninggal paling sedikit. Di pelajaran SBDP, saya sudah menyiapkan cerita bergambar tentang virus corona. Selamat membaca. Teman-teman, di pelajaran PPKN, saya akan menjelaskan tentang pendidikan di masa sebelum dan selama pandemi COVID-19. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang arti pendidikan dulu. Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapatkan di pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari. Tetapi sejak pandemi COVID-19 melanda, anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah lagi. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan sekolah sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi. Pertama, sebelum pandemi, sekolah dilakukan dengan cara tatap muka. Namun, selama pandemi, sekolah dilakukan dengan cara online. Kedua, sebelum pandemi, seluruh jenjang wajib sekolah.
selama pandemi yang diwajibkan sekolah dimulai dari jenjang SMP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya, budaya baru yang muncul di masa COVID, kelebihan dan kekurangan budaya baru di masa COVID. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya terlebih dahulu. Budaya adalah cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun. Budaya bisa berupa agama, politik, bahasa, dan adat istiadat, bangunan, pakaian, dan karya seni. Pemerintah dunia masih belum bisa memprediksi kapan pandemi COVID-19 berakhir. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan new normal agar penanganan COVID-19 dan aspek kesehatan dan sosial ekonomi bisa cepat terselesaikan. Beberapa kebiasaan baru yang sudah dianjurkan pemerintah untuk dilakukan masyarakat antara lain. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Jika berpergian, bawalah hand sanitizer. Yang kedua, pakailah masker dimanapun kamu berada. Yang ketiga, jaga jarak atau menghindari kerumunan. Yang keempat, istirahat cukup dan rajin berolahraga. Yang kelima, makan makanan bergizi seimbang. Yang keenam, hindari kontak langsung, misalnya bersalaman dan cipika-cipiki. Yang ketujuh, gunakanlah uang elektronik. Yang kedelapan, langsung mandi jika sampai di rumah. Hindarilah memakai uang cash. Sekarang saya akan membahas keuntungan dan kekurangan new normal. Orang akan terbiasa hidup bersih dan merasa diri lebih bugar. Selanjutnya, dampak negatif new normal adalah munculnya penyakit-penyakit dalam tubuh manusia, misalnya penyakit mata. Pasalnya, selama manusia bekerja di rumah, mereka banyak menggunakan laptop dan handphone untuk bekerja. Hal ini menyebabkan mata lebih rentan rusak. Penyakit mata yang sering terjadi, iritasi, pandangan buram, misalnya mata kering dan mata merah, sakit kepala hingga kesulitan fokus. Selain itu, karena manusia tidak bisa bertemu satu sama lain, interaksi menjadi berkurang, dan koneksi antara manusia pun melemah. Di pelajaran IPS, saya akan membahas tentang 1. Pengertian dampak sosial. Kedua, dampak positif dan negatif COVID bidang sosial. Ketiga, dampak positif dan negatif COVID bidang ekonomi. Dampak sosial adalah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial. Dengan adanya COVID-19, maka pasti ada dampak sosial terhadap masyarakat, baik itu dampak positif atau dampak negatif. Saya akan membahas dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama, hubungan keluarga semakin dekat. Dengan adanya COVID-19, pemerintah menegakkan social distancing. Seluruh keluarga diharapkan tinggal di rumahnya masing-masing dan dilarang aktivitas di luar rumah, semakin erat dan akrab. Hal ini membuat hubungan keluarga tak positif. Yang kedua, manusia semakin taat beragama. Banyak orang menyangka penyakit COVID-19 merupakan pertanda bumi semakin tua, kapan akan berakhir, dan manusia sadar tidak ada yang abadi di bumi ini. Sekarang menjadi rajin beribadah di tempat ibadah. Hubungan manusia dengan Tuhan pun semakin dekat. Manusia yang dulunya bolong-bolong di ibadahnya, banyak manusia yang berdoa untuk memohon ampun, memohon keselamatan dari COVID-19. Berikutnya, dampak negatif dari COVID-19 adalah: yang pertama, sulit berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Yang kedua, timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan antar masyarakat. Contohnya, ketika di pasar, para pembeli selalu curiga penjual bisa saja terjangkit virus corona. Barang yang dijualnya bisa saja tidak bersih. Jika hal ini terus berlangsung, maka akan timbul kesenjangan sosial yang akan menimbulkan ketidakharmonisan. Yang ketiga, angka kriminal semakin meningkat. Gara-gara COVID-19, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Akibatnya, masyarakat kehilangan pemasukan, padahal banyak biaya hidupnya. Maka untuk bertahan hidup, mereka melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri dan lain-lain. Di bidang ekonomi, COVID-19 membawa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah banyak pabrik dan industri yang tutup, serta toko-toko
restoran yang tidak mampu beroperasi lagi. Hal ini menyebabkan karyawan dan stafnya terpaksa diberhentikan. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun. Pendapatan nasional menurun juga. Tapi ternyata COVID-19 juga memiliki dampak positif bagi online shop. Selama masyarakat berada di rumah, masyarakat lebih senang berbelanja dengan sistem online dan tidak bertatap muka secara langsung. Akibatnya, pemilik online shop akan mendapat order yang banyak, pendapatan mereka pun meningkat. Pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Walaupun kita berada di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan. Salah satu cara yang saya lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh saya adalah dengan melakukan treadmill. Treadmill adalah peralatan olahraga yang dapat digunakan untuk berjalan cepat, jogging, dan berlari. Olahraga lari sangat sehat untuk tubuh. Olahraga treadmill banyak manfaatnya. Salah satunya adalah mengurangi risiko terjadinya kanker. Selain itu, olahraga lari dapat menurunkan berat badan. Tubuh menjadi kuat dan otot menjadi kencang. Melakukan treadmill di rumah banyak keuntungannya. Salah satunya adalah mengurangi risiko terkena polusi udara. Makanya, olahraga treadmill cocok dilakukan bagi kita yang sedang bekerja di rumah. At the end of this video, let me conclude everything I've explained in this video. At the end of 2019, a new type of coronavirus began making people sick with flu-like symptoms. The disease is called coronavirus disease 19. The virus spreads easily and has affected people all over the world. COVID-19 can cause some symptoms, including fever, cough, trouble breathing, muscle pain, headache, a loss of taste or smell, tiredness, and nausea. People can catch coronavirus from others who are infected even though they don't have any symptoms. This happens when an infected person breathes, talks, sneezes, or coughs, sending tiny droplets into the air. This can land in the nose, mouth, or eyes of someone nearby or be breathed in. You can protect yourself and your family by doing this. You should wear a mask anytime you are out in public and around other people to help slow the spread of the virus. Next, you should wash your hands well and often. Try not to touch your eyes, nose, or mouth. Avoid large crowds and busy places. There are many effects of COVID-19 that we experience on our surroundings, such as online school, closed shops, and increased unemployment. I really hope the pandemic ends soon. I also hope that my family and I will be given good health during this pandemic. I hope my family can be productive during this pandemic. I hope the COVID-19 cases in Indonesia will quickly decline. And the last one, I wish I could be patient with the pandemic. Sekarang saya telah menyelesaikan tugas-tugas proyek kelas 6 dengan baik dan lancar. Hal ini tidak lepas dari bimbingan Tuhan kepada saya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, puji syukur aku haturkan kehadirat-Mu. Beribu terima kasih kuucapkan karena Engkau telah menyertaiku dalam proses pembuatan tugas proyek akhir tahun pembelajaran kelas 6 sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus, kerendahan hati yang tiada tara. Semoga saya pun telah memberikan teladan, mencontoh semangat Yesus yang terus bersikap rendah hati ketika menerima berkat dan rahmat di situasi apapun. Dan jadikanlah hati saya, bebaskanlah saya dari kesombongan, seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati. Tuhan yang Maha Baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar saya selalu bertanggung jawab terhadap apapun tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya oleh orang tua dan guru, serta juga orang tua dan guru saya yang sudah bekerja keras dan tanpa kenal lelah dalam mendidik saya. Saya bersyukur ya Tuhan, karena dengan
dituntun dan diarahkan agar lebih bijaksana dan dewasa, dan bekerja keras. Saya mampu membagi waktu menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Semoga setiap tugas yang diberikan kepada saya semakin meningkatkan kedewasaan berpikir dan bertindak nantinya. Bapa yang kekal, kasih-Mu sungguh besar padaku. Engkau telah memberkatiku selama aktivitas proyek kelas ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan. Semoga semua berkat yang telah saya terima ini membuat saya semakin bijaksana, dewasa, rendah hati, serta selalu ingat untuk memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.